bien. Halo guys, selamat datang kembali kalian di channel IPL. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Kali ini kami akan mengulas film berjudul Jailbreak Pack, atau dalam bahasa Spanyol berjudul Pacto de Fuga. Film ini dirilis pada tahun 2020 dan diangkat dari kisah nyata tentang pembobolan penjara terbesar dalam sejarah Chili. Untuk itu, tanpa berlama-lama lagi, mari kita siapkan sajenya terlebih dahulu. Dan langsung saja kita masuk ke intro. Pada Juli 1988, saat Jenderal Augusto Pinochet berkuasa di Chili, 120 orang anggota Front Patriotik yang memperjuangkan demokrasi ditangkap. Mereka dibawa ke penjara umum Santiago yang berkapasitas 2.000 orang. Namun selama berbulan-bulan 120 orang ini berdemo. Mereka meminta dipisahkan karena merasa sebagai tahanan politik, bukan tahanan kriminal biasa. Akhirnya 120 napi itu dipindahkan ke blok penjara khusus 2 lantai. Ternyata 5 orang diantaranya telah merancang ini semua untuk melarikan diri. Mereka adalah Leon Vargas, Rafael Jimenez, German Sanchez, Patricio Velasquez, dan Lalo Sotomayor. Namun saat menempati sel, Leon Vargas dengan terpaksa bergegas ke sel 51 karena sel 50 yang telah direncanakan untuk ditempati telah dihuni oleh tahanan lain. Ini otomatis merubah rencana mereka yang tadinya ingin menghubungkan lantai atas dan lantai bawah. Namun Vargas memiliki ide lain untuk menanganinya. Di blok penjara ini, para tahanan diberi tugas sesuai skill dan minat masing-masing. Ada yang bekerja sebagai tukang berkakas, juru masak, penjahit, bahkan pelukis. Seperti penjara lainnya, sarana olahraga juga tersedia. Saat itu, di area olahraga, Vargas menjelaskan situasi penjara pada Jimenez dan juga Jerman. Namun Vargas dan Jimenez sering berbeda pendapat. Jimenez mengungkit kesalahan Vargas, sehingga mereka bertengkar. Jerman sebagai penengah mencoba menyatukan mereka kembali. Vargas melanjutkan penjelasannya. Di luar penjara ada pohon palem dekat sungai. Jarak dari penjara ke tepi sungai sekitar 70 meter. Jika ukuran terowongan 70 kali 70 cm, berarti tanah yang harus dikeluarkan sekitar 70 ton. Bagaimana mengeluarkan tanah 70 ton tanpa terdeteksi? Tidak lama Jimenez meminta maaf atas perkataannya pada Vargas. Namun Vargas pergi tanpa sepatah kata pun. Di dalam penjara, Bigote mengajak Jimenez untuk kabur. Jimenez belum begitu mengenal Bigote, ia tak menanggapinya lalu pergi. Di hari kelima, Jimenez memilih lokasi untuk menggali terowongan. Mereka berencana membobol tembok dekat pintu masuk, lalu membuat tembok tiruan untuk menutupinya. Hari berikutnya, mereka mulai uji coba. Jimenez memotong tembok, lalu Jerman membuat adonan cat untuk menutupi celah tersebut. Dan hasilnya sesuai harapan mereka. Tidak lama Lulo mendatangi Vargas dan memberinya obeng panjang dari dalam gitar. Beberapa hari berikutnya, polisi membawa beberapa tahanan politik. Salah satunya adalah Oscar Lira. Dia adalah salah satu orang yang gigih memperjuangkan demokrasi di Chili. Kedatangan Oscar diikuti kedatangan pengacara Fabiola Pizarro. Kehadiran Fabiola adalah untuk membantu bantuan hukum dan memastikan para tahanan politik diperlakukan dengan layak. Muncullah Andrade, jaksa penuntut para tahanan utusan pemerintah. Lantas Fabiola menyodorkan berkas bantuan hukum untuk ditandatangani oleh Oscar. Di hari ke-11, Vargas CS melanjutkan aksinya. Sedangkan Jerman memotong tembok, dan Vargas membuat lubang tembok menuju plafon. Saat Vargas mulai memotong dengan gergaji besi, tiba-tiba
Tembok itu runtuh. Vargas segera meminta telur ke Jimenez, lalu meminta koran dan air pada Patricio. Jimenez segera turun dan menyuruh Lalo untuk mencari poster. Setelah itu Jimenez meminta satu nampan telur ke dapur penjara dan Lalo bergegas meminta poster pada temannya. Di sisi lain, Vargas mengecek plafon dan ternyata plafon di atas penjara sangat panjang dan itu memungkinkan mereka untuk menaruh tanah di sana. Jimenez, Jerman, dan Lalo segera mensuplai barang yang diminta oleh Vargas. Patricio membuat bubur kertas dari koran dan air. Lalu Vargas mencampurkan dengan telur sebagai perekat adonan. Belum selesai meracik, para sipir berdatangan. Lalo segera memainkan lagu sebagai kode adanya pemeriksaan. Vargas segera naik ke plafon dan segera membentuk adonan untuk menutupi lubang plafon. Setelah selesai, Vargas menutupnya lalu melapisinya dengan poster. Para sipir telah sampai tepat di depan sel. Mereka lantas membersihkan diri dan keluar satu persatu. Sipir segera masuk dan memeriksa. Para tahanan menunggu di luar dengan penuh kekhawatiran. Dan untung saja rencana kabur mereka tidak terbongkar. Pada hari ke-34, Paulina, mantan istri Jimenez, berkunjung ke penjara. Selain Paulina, ayah Patricio juga berkunjung. Ini adalah untuk pertama kalinya Patricio dan Jimenez dikunjungi. Namun kedatangan Paulina menemui Jimenez adalah untuk berpamitan. Ia berencana membawa anak-anak mereka ke Chorizo untuk menetap di sana. Jimenez tidak mengizinkan anak-anak untuk dibawa pindah, dan di sana akhirnya mereka bertengkar. Pero toda la semana para ver a los niños y no los traes. Voy a traer. Beberapa hari berikutnya, tembok tiruan selesai dibuat. Vargas membobok tembok dekat pintu, namun lagi-lagi sipir datang di saat mereka baru memulai. Setelah sipir pergi, mereka melanjutkan pembobolan tembok dan memasang tembok tiruan. Puing dari runtuhan tembok dibawa Vargas di ruangan lantai 2 untuk dibuang di atas plafon. Mereka meratakan tanah dan puing agar beban di atas plafon terbagi seimbang. Setelah selesai menggali dan menaruh tanah, mereka menutupi lubang tembok dan plafon lalu menyamarkannya dengan adonan cat. Pekerjaan itu mereka lakukan berulang-ulang dan bergantian. Hingga tanah mulai menumpuk di plafon. Di hari ke-77, setelah lebih dari 20 hari menggali, Vargas mulai mengukur terowongan. Ternyata hasilnya yang mereka dapatkan hanya 190 cm. Artinya yang harus mereka gali masih tersisa 6.810 cm. Lalu tiba-tiba para sipir mengumpulkan tahanan. Oscar Lira yang kerap diincar oleh sipir dipindahkan ke sel isolasi. Agradece la nochecita que te voy a dar acá en el hotel. Di hari berikutnya, Jerman hendak memindahkan tanah galian. Tiba-tiba ia dihentikan oleh sipir yang memeriksa tasnya. Beruntung, Jerman menutupi tanah tersebut dengan kain dan buku. Saat sipir meminta ke ruangan, Jerman memberikan tas itu pada Vargas. Ternyata sang sipir memanggil Jerman hanya untuk meminta majalah terbaru padanya. Masuk ke hari 83. Pada masa berkunjung, seorang pendeta menemui Vargas. Kemudian ia membawakannya majalah teknik. Mengingat Vargas merupakan seorang arsitek, sementara Oscar dikunjungi oleh kakaknya. Kakaknya merupakan satu-satunya keluarga yang ia miliki. Namun pertemuan berakhir dengan perdebatan. Preocupe por mí porque no me interesa. Son mis principios los que me trajeron hasta acá y son los tuyos los que te tienen allá afuera. Oscar dan ayahnya merupakan pejuang demokrasi, sementara kakaknya merupakan orang yang main aman dan tidak mau pusing.
Pada hari ke-86, setelah menyadari menggali terowongan membutuhkan lebih banyak orang, Vargas, Jimenez, dan Jerman merekrut tahanan terpercaya untuk membantu mereka menggali terowongan. Vargas membagi 4 shift dengan waktu penggalian 2 jam. Masing-masing shift harus mengeluarkan tanah lebih dari 100 kilo. Para anggota harus membersihkan diri setelah pekerjaan dan tidak boleh terlihat kelelahan. Untuk menghindari kecurigaan sipir, mereka membuat lubang di plafon sel lainnya. Anggota yang mengawasi akan memberi kode dengan tepukan tangan bila ada sipir yang melintas. Untuk menghindari kecurigaan, penggalian hanya dilakukan pada siang hari. Para tahanan yang tidak mengetahui mengira ada hewan di plafon mereka. Pada saat bermain bola, Oscar berbicara pada Jimenez, seolah-olah ia telah mengetahui rencana yang dilakukan olehnya, dan akhirnya Oscar bergabung dalam penggalian tersebut. Pada hari ke-149, sebuah serangan oleh Front Patriotik terjadi di daerah Cinco. Serangan yang tidak perlu tersebut membuat dampak negatif untuk para tahanan. Namun lagi-lagi Vargas menunjukkan kecerdasannya. Ia menyarankan agar Paulina mencari dukungan dari luar penjara untuk misi mereka. Akhirnya pada kunjungan di hari ke-182, Jimenez meminta bantuan Paulina menyiapkan dukungan dari luar untuk misi para tahanan kabur dari penjara. Memasuki hari ke-205, terjadi penyerangan hingga jatuh korban di Güenes. Akibatnya, kepala penjara memerintahkan untuk mengumpulkan seluruh tahanan politik. Jimenez segera memberitahukan para rekannya yang sedang bekerja. Namun mereka membutuhkan waktu lebih lama karena harus menutup lubang dan membersihkan diri mereka. Untuk mengulur waktu, Jimenez dan rekan-rekan pun membuat kerusuhan dengan para sipir penjara. Akibat dari kerusuhan tersebut, mereka dihukum. Saat Andrade datang, Vargas mulai menyanyikan lagu kebangsaan Chili yang langsung diikuti tahanan lainnya. Puro Chile, tu cielo azulado, campo de flores bordaña, que te dio por baluarte el Señor, Señor. Y ese mar que tranquilo te baña, te promete el futuro esplendor. En los votos libres vuela asilo contra la opresión. Y hoy la tumba será revolución. Vuela asilo, revolución. Jimenez sebagai pelaku utama kerusuhan dikurung dalam sel isolasi. Tidak lama Andrade mendatangi Jimenez untuk melemahkannya. Tanta arenga, tanto puño en alto. Masuk ke hari 217, Paulina meminta dukungan partai untuk menyambut para tahanan melarikan diri. Namun mereka takut dalam pelarian tersebut. Terjadi konfrontasi yang sangat beresiko untuk merusak nama partai. Di sisi lain, para tahanan terus melakukan penggalian dengan keyakinan untuk bebas dari penjara tersebut. Sementara di luar, Paulina mencari dukungan dan terus-menerus mendapat penolakan. Meskipun begitu, Paulina tidak menyerah. Suatu hari, ia datang ke gereja bersama istri Jerman dan adiknya. Setelah selesai berdoa, mereka melakukan pertemuan bersama pendeta di sebuah ruangan. Mereka berempat sepakat untuk mendukung dan memfasilitasi rencana melarikan diri para tahanan. Beberapa hari kemudian, Jimenez dikunjungi oleh Fabiola, dan ternyata Fabiola telah mengetahui rencana kabur mereka dari Paulina dan dia memberikan dukungan penuh pada misi tersebut. Di hari ke-392, kedalaman terowongan hampir mencapai 10 meter. Tiba-tiba Xavier mengalami sesak nafas karena kekurangan oksigen dan pingsan. Menyadari Xavier pingsan, Jimenez segera mendekatkannya lalu menarik tubuh Xavier keluar terowongan. Atas masalah tersebut, lagi-lagi Vargas memiliki ide untuk mengatasinya. Jimenez memesan plastik khusus untuk selang udara pada Fabiola. Sebagai pengacara, Fabiola sangat aman membawa kebutuhan Jimenez tanpa terdeteksi.
Setelah mendapatkan selang udara, Jimenez meminta bantuan Salgado untuk membuat mesin penyuplai udara dengan imbalan dapat bebas dari penjara. Tentu saja Salgado menyanggupinya. Dengan bermodal motor listrik, ember, dan selang plastik, kini mereka memiliki suplai udara dari dalam terowongan. Tetapi kemudian Andrade menyodorkan data 9 tahanan yang terancam hukuman mati. Di antaranya adalah Jimenez, Jerman, dan Patricio. Bahkan kabar ancaman tersebut menjadi headline di surat kabar. Di sisi lain, seorang diri, Vargas sibuk memasang lampu di dinding terowongan yang telah semakin panjang. Dalam kesendiriannya itu, Vargas melihat foto anak dan istrinya yang telah tiada. Di ruang sipir, Bigote ditemui oleh Andrade. Ternyata Andrade memaksa Bigote untuk menjadi informannya. Andrade mengancam keluarga Bigote apabila ia menolak. Lalu kita memasuki hari ke-524. Jimenez dan Jerman menyiapkan selang dan cat warna merah untuk menandai lokasi lubang yang akan digali dari luar. Sore harinya, adik ipar Jerman melihat tanda tersebut. Keesokan harinya, pendeta menemui Vargas. Ia mengabarkan bahwa titik galian masih kurang 40 kaki atau sekitar 12 meter lebih ke depan. Pendeta meminta Vargas untuk melakukan pengakuan dosa. Namun semenjak anak dan istrinya meninggal, Vargas seolah kehilangan semangat. Di hari ke-559, saat Jerman dan rekannya sedang bekerja, tiba-tiba terjadi gempa hingga membuat semua orang panik. Vargas dan Jimenez berlari ke dalam sel untuk menyelamatkan kawan-kawannya yang sedang bekerja di terowongan. Setelah mengecek terowongan, Vargas sangat yakin dinding terowongan akan runtuh bila terjadi gempa lagi. Untuk itu, mereka mempercepat dan menambah jam kerja penggalian. Di sisi lain, Paulina tengah mempersiapkan identitas baru untuk para tahanan yang akan kabur. Saat bermain catur, Emilio meminta Vargas untuk membawa seluruh tahanan. Emilio sendiri tidak berminat untuk ikut bergabung, namun ia meminta Vargas berlari untuknya saat bebas nanti. Vargas menyanggupi permintaan Emilio dan mengakhiri permainan. Pada kunjungan yang terakhir, para tahanan yang berniat kabur memeluk keluarga mereka masing-masing. Kecuali Vargas yang hanya bisa melihat foto keluarganya. Resiko dari pelarian ini sangat besar. Lalu pada sore itu, 29 Januari 1990, di hari ke-567, para tahanan dan sipir sedang menyaksikan film bersama-sama. Para anggota yang bersiap kabur satu persatu meninggalkan tempat tersebut. Oscar Lira bertugas menceklis anggota terdaftar untuk masuk ke terowongan. Jimenez menjadi orang pertama yang masuk lebih dahulu. Orang di luar tidak juga datang untuk membuka lubang. Akibatnya mereka harus menunggu dalam terowongan panas, sempit, dan sesak tersebut. Panjang terowongan yang digali selama lebih dari 18 bulan itu kini mencapai panjang 80 meter lebih. Di ruang nonton, tiba-tiba Bigote menyadari ada yang tidak beres. Dia segera mencari Jimenez. Namun Emilio menghentikannya. Dengan sangat tega, Bigote menjatuhkan Emilio. Kini ia telah melihat lubang dan menyadari bahwa Jimenez telah kabur. Oscar menenangkan Bigote dan menyuruhnya untuk masuk ke terowongan. Namun ia menolak dan ingin melapor. Alhasil mereka pun berkelahi. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya pembukaan lubang dimulai. Setelah lubang terbuka, satu persatu mereka keluar. Tenemos solamente 5 minutos para irnos.
Namun naasnya Oscar terluka hingga ia kehabisan tenaga dan memilih untuk tetap tinggal. Setelah seluruh tahanan keluar dari terowongan, mereka menyusuri jalanan di pinggir sungai menuju jembatan. Di atas jembatan, bis yang disiapkan Paulina telah sampai untuk menjemput mereka. Menyadari Oscar tidak ada, Jerman kembali untuk menyusulnya. Sementara tahanan lain telah masuk dan bersiap di dalam mobil. Di ruangan nonton, film telah selesai. Para tahanan yang kembali membantu Emilio untuk bangkit. Emilio lantas menyuruh mereka untuk kabur melalui lubang di sel Jimenez. Akibatnya, seluruh tahanan berbondong-bondong untuk kabur, hingga sipir menyadari aksi mereka tersebut. Setelah menunggu, Jerman dan Oscar tak kunjung datang. Mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Namun tiba-tiba Jerman datang dengan menggelengkan kepala, yang berarti Oscar tidak ditemukan. Di dalam sel, para sipir menarik kembali tahanan yang mencoba kabur, meski beberapa tahanan berhasil keluar dari terowongan tersebut. Di sisi lain, para tahanan yang kabur, Fabiola dan pendeta harap-harap cemas dari rumah mereka masing-masing. Kemudian Paulina membagikan identitas baru untuk para tahanan. Di dalam sel, kepala penjara menerima laporan bahwa dari 120 orang tahanan, 49 berhasil kabur. Dan entah apa alasannya, Oscar yang sedang terluka bersembunyi di toilet. Dan sang Andrade diberitahu via telepon tentang kejadian tersebut, dan itu membuatnya sangat geram. Di sisi lain, para tahanan yang berhasil kabur dibagi per grup, lalu diturunkan di tempat berbeda. Di setiap perhentian telah disiapkan mobil untuk menjemput mereka. Paulina sendiri berpisah dengan Jimenez. Setelah turun, Vargas berlari untuk menepati permintaan Emilio. Sedangkan Jimenez sendiri merupakan orang terakhir di dalam bis tersebut. Pelarian besar-besaran ini dikenal dengan Operasi Éxito, yang merupakan pembobolan penjara terbesar dalam sejarah negara Chili. Beberapa tahanan pindah dan menetap di luar negeri. Setelah Augusto Pinochet digantikan Presiden Patricio Aylwin, status buronan para tahanan dicabut, dan film pun selesai. Oke guys, hikmah dari film ini, kita belajar untuk mencapai suatu tujuan, kita harus bersabar dan mengatasi setiap rintangan sampai tujuan itu tercapai. Oke, mungkin sekian saja untuk rekap alur film kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Salam pecinta movie.